Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri, khususnya grafik trigonometri. Ini adalah video lanjutan untuk grafik trigonometri di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas grafik trigonometri. Kita ulang dulu ya sedikit. Oke, di sini bentuk umumnya dituliskan di sebelah kanan, yakni fx sama dengan a sin bx plus c plus d, atau fx sama dengan a cos bx plus c plus d, di mana setiap variabelnya itu memiliki fungsi yang berbeda. Jadi variabel a itu berpengaruh untuk menentukan amplitudo atau simpangan terjauh, variabel b-nya menentukan banyak gelombangnya dan juga periode gelombang, variabel C-nya menentukan geser kanan-kiri, dan variabel D-nya menentukan geser atas-bawah. Kita perhatikan, untuk yang di sebelah kiri, untuk grafik pertama, Y sin X. Ini adalah grafik dasar dari sin X, di mana amplitudonya, yakni A-nya sama dengan 1, banyak gelombangnya juga 1, kemudian tidak geser kanan-kiri ataupun atas-bawah. Jadi di sini grafiknya itu dengan amplitudo 1 dan banyak gelombang 1. Nah, kita bandingkan dengan grafik yang kedua, yakni Y sama dengan 2 sin X. Nah, di sini variabel A-nya itu berganti kan dari 1 menjadi 2. Yang berpengaruh adalah amplitudonya, yakni simpangan terjauh dari sumbu simetri. Jadi kita lihat grafiknya itu lebih tinggi dibanding grafik yang pertama. Gitu ya. Jadi maksimalnya jadi 2 dan minimalnya jadi negatif 2 gitu. Oke, lanjut lagi ke grafik yang ketiga, yakni ada Y sama dengan 2 sin 2X. Nah, di sini selain amplitudonya yang berubah jadi 2, di sini juga variabel B-nya jadi 2X gitu ya, bukan X. Kalau kita bandingkan dengan grafik pertama dan kedua, kita perhatikan di sini untuk grafik ketiga banyak gelombangnya ada 2, yakni kita menemukan 2 bukit, 2 lembah untuk gambar sampai 360 derajat atau 2pi. Gitu, bisa dipahami ya? Nah, untuk yang keempat ini, di sini juga berperan variabel C-nya. C-nya berubah jadi 90 derajat. Jadi kalau kita perhatikan, dari grafik ketiga jadi keempat, grafiknya itu geser 90 derajat ke kanan, karena negatif 90 derajat. Nah, jadi digeser ke kanan grafiknya. Jadi, tadinya grafiknya itu mulai dari 0, menanjak sampai maksimal 2, kemudian turun lagi ke 0. Nah, untuk grafik yang keempat ini, dia mulainya dari negatif 2, baru dia ke 0. Jadi, kelihatan ya, grafiknya itu geser ke sebelah kanan. Oke, kalau misalkan kurang jelas, saya tandai sebentar. Nah, ini untuk yang awal dari grafik 3. Ya kan, di sini. Nah, untuk grafik 4, nah, titik awal ini tuh bergeser ke sebelah kanan sejauh 90 derajat atau pi per 2 gitu ya. Jadi di sini, nah gitu, di sini. Ini gesernya sebenarnya bukan pi per 2, tapi karena ada 2x-nya, jadi sebenarnya ini bukan sudut 90 derajat. Ini harus dihitung dulu terlebih dahulu. Gitu. Oke, bisa dipahami ya. Untuk lebih memperjelas, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk di sini, misalkan pertama kita punya grafik cos. Grafik cos itu, nah ini seperti biasa, tapi di sini, grafiknya kurang, nah gini ya. Di grafik cos itu mulainya dari 1, kemudian lanjut ke 0, kemudian ke negatif 1, kemudian ke 0 lagi, dan maksimal di 1 lagi. Itu ya, ini grafik cos yang biasa, yakni G, A sama dengan cos A, alfa. Oke, lanjut lagi untuk yang cos alfa plus 30 derajat. Nah, ini kalau plus 30 berarti gesernya ke sebelah kiri. Gitu. Jadi ini grafiknya itu bergeser ke sebelah kiri sejauh 30 derajat gitu ya. Ini boleh dicek aja. Misalkan di sini ada
Ini kan tadinya 90 derajat untuk grafik yang warna coklat. Nah, ini yang 0 jadinya di 60 derajat. Nanti boleh dicek apakah benar untuk yang biru ini nolnya itu ada di cos 60 tambah 30 gitu ya. Jadi ini dari 90 geser ke 60, yakni geser ke kanan. Ke kiri maksud saya. Oke, lanjut lagi ke yang warna biru tua. Nah, ini ada cos alfa min 30 derajat. Karena dia negatif, maka gesernya ke kanan. Geser kanan 30 derajat. Jadi, nah, ini. Jadi, kalau di sini dia geser ke arah kanan 30 derajat. Nah, jadi 90-nya berubah ke 120 gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini sih. Nah, oke, untuk yang terakhir, yakni yang G2A sama dengan alfa tambah 90 derajat. Nah, kalau tambah 90 derajat berarti gesernya kemana? Geser kiri. 90 derajat. Oke, kita geser kiri 90 derajat. Nah, kenapa jadi grafiknya seperti ini gambarnya? Kita perhatikan dulu. Jadi awalnya kita lihat ya, geser kiri 90 derajat. Jadi ini 90 derajat, awalnya di grafik yang warna coklat ini ada di 0. Nah, dia geser ke kiri 90 derajat. Jadi dengan arah yang sama, nah ini. Jadi titik yang 90 ini dia pindah ke 0 derajat. Gitu ya, ini boleh dicek grafiknya apakah sesuai dengan yang digambar atau tidak. Nah, ini cara cepatnya, yakni geser-geser untuk variabel yang C tadi, gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi ke contoh soal yang lain. Oke, nah, di sini gambarlah grafik berikut untuk X-nya antara 0 sampai 2pi atau 0 derajat sampai 360 derajat. Langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama, ada fx sama dengan negatif 2 sin x. Dan yang kedua, ada fx sama dengan negatif 2 cos x min 1. Nah, di sini kita lihat ya, jadi bentuk umumnya tetap sama, A sin bx plus c plus d atau bisa juga cos. Nah, kita data dulu A, B, C, dan D-nya untuk setiap soal. Untuk soal yang pertama, berarti A-nya negatif 2, B-nya 1, C-nya 0, dan D-nya 0. Untuk yang sumbu simetrinya, berarti karena D-nya 0, maka sumbu simetrinya juga Y sama dengan 0. Kemudian, setelah itu amplitudonya. Nah, ini berpengaruh di A. Amplitudo ya, jadi amplitudo ini karena A-nya negatif 2, jadi kita mutlakan saja, dia mau negatif ataupun positif, kita ambil jaraknya itu mutlak dari variabel A, jadi 2 amplitudonya untuk soal nomor 1. Lanjut lagi, berarti kalau amplitudonya 2, nah nilai maksimalnya itu dari sumbu simetri dia naik 2. Jadi kalau sumbu simetrinya Y sama dengan 0, nilai maksimalnya berarti Y sama dengan 2. Nilai minimalnya berarti Y sama dengan negatif 2. Kemudian, banyaknya gelombang. Ini yang berpengaruh ada di variabel B. Jadi di sini banyaknya gelombang itu karena B-nya 1, maka banyaknya gelombang sama dengan 1. Berarti periodenya kita tinggal bagi 360-nya dengan banyak gelombang. 360 dibagi 1 sama dengan 360. Oke, kita langsung saja gambar grafiknya untuk negatif 2 sin X. Apa sih pengaruhnya negatif 2? Oke, sebelum gambar grafiknya kita ke nomor 2 dulu ya. Jadi di sini nomor 2, A-nya itu negatif 2. Kemudian B-nya 1, C-nya 0, dan D-nya negatif 1. Nah, ini juga sama, kita mulai dari sumbu simetrinya. Ini perhatikan variabel D-nya. Nah, jadi sumbu simetrinya mengikuti D-nya, Y sama dengan negatif 1. Amplitudonya mengikuti yang mutlak dari variabel A, berarti amplitudonya 2. Kemudian nilai maksimalnya berarti sumbu simetri ditambah 2.
Jadi sumbu simetrinya negatif 1, kita tambah 2, jadi nilai maksimalnya 1. Kemudian nilai minimalnya. Nah, dari sumbu simetri berarti dikurang 2. Jadi nilai minimalnya negatif 3, gitu ya. Kemudian, banyaknya gelombang. Ini dari variabel B. Karena variabel B-nya 1, maka banyaknya gelombang per 360 derajat atau satu putaran adalah 1. Kemudian, yang terakhir periode gelombangnya. Ini juga sama, tinggal banyaknya gelombang itu dalam satu lingkaran kan, berarti 360-nya dibagi 1 sama dengan 360. Nah, oke, kita udah dapatkan ya semua data-datanya. Sekarang kita mulai ke gambar grafiknya. Oke, di sini, nah grafik yang pertama, ini ada negatif 2 sin X. Kalau biasa kita tahu sin X itu grafiknya puncak dulu kan, baru rembah. Nah, ini kalau ada negatif 2, jadi grafiknya itu dibalik. Kayak dia pencerminan terhadap sumbu alfa gitu. Jadi, dibalik, dia bukan nanjak dulu ke atas, tapi turun dulu ke bawah. Ini boleh dicek ya. Jadi, untuk pi per 2, masukkan saja nilainya. Pasti dikali negatif kan, jadi di sini negatif 2. Oke, langsung aja kita coba analisis ya. Di sini sumbu simetrinya Y sama dengan 0. Nah ini, sumbu simetri. Itu sumbu yang ada di tengah-tengah grafik, yang membagi grafik jadi bagian yang sama besar atas dan bawahnya. Nah, kemudian karena amplitudenya 2, gitu ya, maka nilai maksimal dan minimalnya itu jaraknya 2 dari sumbu simetri. Berarti nilai maksimalnya itu jelas 2 dan minimalnya negatif 2. Paham ya? Kemudian banyaknya gelombang. Jadi di sini kita mau menggambar sampai 360 derajat. Jadi kalau lebih atau kurang dari itu, garisnya putus-putus. Jadi yang kita gambar itu hanya, nah ini, yang dibatasi oleh titik-titiknya ya. Jadi hanya satu gelombang. Oke. Lanjut lagi ke nomor 2. Nah, di sini untuk nomor 2 juga sama. Grafik cos-nya ada negatif 2 cos X kurang 1. Kalau biasanya cos itu dari 1 mulainya, ini dari negatif 3. Kenapa? Yang pertama, sumbu simetrinya itu Y sama dengan negatif 1. Gitu ya. Jadi, dia simetrinya ada di negatif 1. Kemudian, nah di sini nilai maksimalnya dan minimalnya itu dengan amplitude 2. Gitu. Jadi maksimalnya itu 1, minimalnya negatif 3. Kemudian kenapa grafiknya mulai dari bawah bukan dari atas seperti grafik cos yang biasa? Ya karena ada negatif di depannya. Jadi grafiknya itu kebalik gitu ya. Oke, bisa ya? Nah, selanjutnya banyaknya gelombang. Jadi yang kita gambarkan 360 derajat. Nah, jadi ini dari 0 sampai 2pi. Gitu. Kalau lebih atau kurang boleh titik-titik aja gambar grafiknya ya. Oke, bisa dipahami ya? Jadi kalau misalkan ada negatif pada variabel A-nya, berarti gambarnya kebalik. Yang biasanya sin itu bukit dulu baru lembah. Nah, ini gambarnya lembah dulu baru bukit. Dan cos juga sama. Biasanya bukit dulu setengah, kemudian lembah, kemudian bukit lagi setengah. Nah, ini malah lembahnya dulu yang setengah. Gitu. Jadi bisa dicek aja. Oke. Lanjut ya. Kita ke nomor 3. Oke, di sini ada fx sama dengan 2 cos 3x. Dan yang nomor 4 ada fx sama dengan negatif sin X kurang pi. Oke, di sini sama ya. Jadi kita akan coba data dulu A, B, C, dan D-nya. Oke, untuk yang nomor 3, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 0, D-nya 0. Nah, di sini berarti sumbu simetrinya, oke, nomor 4 dulu. Ini juga sama. A-nya negatif 1, B-nya 1, C-nya negatif pi atau negatif 180 derajat. Kemudian D-nya 0. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini untuk yang nomor 3, sumbu simetrinya dapat dari variabel D. Jadi kita perhatikan variabel D-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya Y sama dengan 0. Kemudian amplitudenya dapat dari mutlak variabel A, yakni 2.
Karena amplitudenya 2 dan sumbu simetrinya 0, maka maksimalnya ada di Y sama dengan 2. Dan minimalnya ada di Y sama dengan negatif 2. Kemudian banyaknya gelombang. Nah, ini yang berpengaruh adalah variabel B. Nah, jadi banyaknya gelombang ada 3, karena variabel B-nya sama dengan 3. Nah, berarti periode setiap gelombangnya itu adalah 360 derajat dibagi banyaknya gelombang, yakni 3. Jadi periodenya ada 120 derajat. Jadi setiap gelombang itu satu bukit, satu lembahnya digambar setiap 120 derajat. Gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, di sini ada sumbu simetri untuk yang nomor 4. Ya, karena D-nya sama dengan 0, maka sumbu simetrinya Y sama dengan 0. Kemudian, amplitudonya itu lihat dari mutlak variabel A. Berarti amplitudonya sama dengan 1. Oke, karena sumbu simetrinya Y sama dengan 0 dan amplitudonya sama dengan 1, maka nilai maksimalnya yakni 1. Kemudian nilai minimalnya, ya berarti 0 kurangi 1, jadi negatif 1. Kemudian banyaknya gelombang, ini dari variabel B. Variabel B-nya sama dengan 1, berarti banyaknya gelombang sama dengan 1. Dan yang terakhir, periode gelombangnya, berarti satu gelombang itu terjadi setiap 360 derajat karena satu putaran hanya ada satu gelombang untuk yang nomor 4 ini. Oke, kita sudah data semuanya ya, kita tinggal gambarkan. Untuk nomor 3. Nah, ini kita analisis ya. Pertama, sumbu simetrinya, Y sama dengan 0. Kemudian, amplitudonya, yakni 2, bedanya ke atas dan ke bawah, berarti maksimalnya sudah jelas di 2, dan minimalnya di negatif 2. Kemudian setelah itu, banyaknya gelombang, di sini kita punya 3 gelombang. Bisa dilihat 3 bukit, 3 lembah gitu ya. Ini 3 gelombang, maka setiap periodenya itu jelas 120 derajat. Gitu. Dan ini nggak ada geser-geseran ya, jadi sudah gini grafiknya. Untuk grafik 2 cos 3x. Jadi grafik cos kan mulainya dari titik maksimalnya ya, karena maksimalnya itu 2, jadi dari atas gambarnya. Bikin 3 gelombang yang simetris, jadi harus presisi gambarnya ya. Jadi dibenarkan kalau gambarnya masih kurang tepat. Oke, lanjut lagi.
Kita ke gambar yang keempat. Nah, di sini kita punya gambar negatif sin X min Pi. Oke, kita perhatikan. Kita data dulu, di sini ada sumbu simetrinya, ada di Y sama dengan 0. Kemudian amplitudenya 1, maka nilai maksimalnya itu 1 dan nilai minimalnya adalah negatif 1. Banyaknya gelombang juga sama dengan 1 gelombang gitu ya. Dan periodenya adalah 360 derajat. Nah, kita perhatikan dulu di sini, ini grafiknya itu grafik geser kan, geser sejauh negatif 180 derajat. Nah, berarti kalau misalkan gesernya negatif 180 derajat, artinya dia geser mana? Geser kanan sejauh 180 derajat. Jadi harusnya kalau misalkan ada negatif sin, berarti kan harusnya grafiknya itu dicerminkan kan, harusnya bukan dulu bukit, tapi lembah dulu. Nah, tapi karena ada geser sejauh negatif pi, nah ini grafik mulanya itu dari sini sebenarnya. Nah, ini ya dari pi sama dengan 180 derajat. Nah ini, jadi negatif sinnya benar. Dari 0 dia turun dulu ke bawah, baru nanti dia naik. Nah, tapi karena grafik ini adalah suatu pengulangan, gitu kan, jadi dia berpola, berarti ya karena kita gambarnya dari lembah dulu, nah sebelum pi ini berarti bukit, gitu. Jadi terlihat seperti grafik sin X biasa, padahal ini grafik negatif sin X min pi. Bisa dipahami ya? Nanti bisa dicek misalkan untuk pi per 2 itu apakah benar nilainya adalah 1, kemudian untuk 3pi per 2-nya apakah benar nilainya adalah negatif 1, bisa dicek. Oke? Oke, nomor 5. Ada fx sama dengan sin 2x kurang pi per 3 atau 60 derajat. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan a sin bx plus c plus d. Kita data dulu a, b, c, dan d-nya. Di sini a-nya sama dengan 1, b-nya sama dengan 2, c-nya sama dengan negatif pi per 3 atau negatif 60 derajat, dan d-nya sama dengan 1. Nah, berarti sumbu simetri untuk grafik ini ada di Y sama dengan 0, karena D-nya sama dengan 0. Kemudian amplitudonya, kita perhatikan variabel A. Jadi amplitudonya sama dengan 1. Kemudian maksimalnya, ini karena sumbu simetrinya 0 dan amplitudonya 1, maka nilai maksimalnya 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian nilai minimalnya berarti sumbu simetri dikurang amplitudo. 0 kurang 1 sama dengan negatif 1. Kemudian banyaknya gelombang. Kita tinggal perhatikan variabel B, yakni 2. Jadi banyaknya gelombang per 360 derajat atau satu putaran itu adalah 2. Kemudian periodenya, berarti 360 derajat kita bagi saja dengan banyaknya gelombang. Jadi 360 dibagi 2, yakni 180 derajat. Oke, kita langsung coba lihat gambarnya. Nah, ini adalah gambarnya. Kita perhatikan ya, ini grafik sin, tapi dia geser pi per 3. Negatif pi per 3, berarti dia geser ke arah kanan. Oke. Karena dia geser ke arah kanan, berarti sebenarnya kalau grafik sin kan mulainya dari 0 ya. Tapi ini karena geser kanan, jadi 0-nya ini dia bergeser. Gitu. Kayak gini ya. Jadi, nah, di sini. Oke, coba kita analisis dulu ya. Di sini ada sumbu simetrinya, yakni Y sama dengan 0. Kemudian, ada amplitudonya itu 2, berarti maksimal dan minimalnya sudah jelas 1 dan negatif 1. Banyaknya gelombang ada 2, jadi kita punya 2 bukit, 2 lembah untuk dari 0 derajat sampai 2 pi atau 360 derajat gitu ya. Kelihatan ya, ada 2 bukit, ada 2 lembah. Nah, ini gimana sih ada geser-gesernya? Kira-kira gimana cara menentukannya? Kenapa untuk alfa sama dengan 0 titiknya di sana? Oke, kita lihat ya. Jadi kita harus tulis dulu di sini. Nah, alfa sama dengan 0 berarti
F0 ya, sama dengan sin 2 kali 0 dikurang 60 derajat, yakni sin negatif 60. Nah, karena negatif, kita tambah dengan sudut 131, dengan sudut satu putaran, yakni 360 derajat. Berarti kita punya sin negatif 60 itu sama dengan sin 300. Oke, kita langsung ubah, dia jadi sudut kuadran 1, karena dia sin 300, berarti nilai sinnya negatif. Jadi sama dengan negatif sin 60 derajat. Sama dengan negatif setengah akar 3. Atau dia mendekati 0,866. Tapi negatif ya, jadi ini negatif 0,866. Atau ya 0,9 lah. Jadi di situ letaknya untuk alfa sama dengan 0 derajat. Ini bisa kita sederhanakan kalau kita punya sin negatif alfa itu sama dengan negatif sin alfa. Jadi kalau sin negatif 60 berarti negatif sin 60. Tapi kalau cosnya, cos negatif 60 itu sama dengan cos 60 gitu ya. Ini boleh dihafalkan aja. Tapi kalau lupa, boleh seperti cara di layar. Nah, untuk alfa sama dengan 360 derajat, maka F 360 derajat adalah sin 2 kali 360 derajat dikurang 60 derajat, yakni sin 660. Nah, kita jadikan dia sudut di satu putaran, jadi kita kurang 360, jadi dia sama dengan sin 300. Oke, sin 300 itu mirip banget dengan F 0 derajat, jadi sin 300 juga kan, jadi hasilnya juga sama-sama setengah akar 3. Gitu. Makanya kenapa di gambar di sini sudah ada titiknya itu di negatif 0,9 gitu ya, 866 gitu. Jadi itu harus dicek untuk menggambar suatu grafik. Nah, sekarang sisanya kita akan gambar dua bukit dan dua lembah gitu dari titik-titik itu. Nah, jadi udah jelas kalau dari bawah pasti dia naik ke atas, kemudian ke titik maksimal. Nah, tapi untuk memperbagus gambarnya, nah kita juga harus perhatikan di sini untuk alfa lainnya atau x lainnya. Nah, di sini lihat di dalam kurung karena ini sin 2x kurang pi per 3. Nah, 2x kurang pi per 3 itu adalah pergeserannya kan. Kita sama dengan ke 0, kita lihat. Untuk 2x berarti sama dengan pi per 3. Nah, untuk x-nya berarti sama dengan 30 derajat. Jadi, ini geser sejauh 30 derajat untuk setiap alfanya. Contohnya gimana? Nah, contohnya adalah untuk alfa sama dengan 90 derajat, di sini ada F 90 derajat, berarti sama dengan sin 2 kali 90 derajat dikurang 60 derajat. Ternyata diperoleh sin 120. Nah, jadi untuk alfa sama dengan 90 derajat, ini itu nilainya sama dengan sin 120 gitu. Jadi, ya saya gambar di grafiknya. Gitu. Jadi dia selalu tambah 30 derajat untuk setiap alfanya. Gitu aja untuk menggambar dengan lebih baik. Gitu ya, jadi setiap grafiknya bisa kita cek. Ini juga misalkan untuk yang pi nanti gimana, nanti dihitung aja. Nah, untuk yang 3 pi per 2 juga kayak gimana dihitung aja. Gitu. Jadi nanti akan dapat gambar yang bagus. Lebih mulus gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya ke soal selanjutnya. Oke, nah di sini soalnya agak beda. Kita diminta untuk menentukan fungsi grafik berikut ini. Nah, ini udah ada gambarnya ya, jadi kita langsung aja analisis dulu. Nah, di sini sumbu simetrinya sudah jelas sama dengan Y sama dengan 0, gitu. Karena atas bawahnya simetri di Y sama dengan 0. Kemudian, berarti ini berpengaruh di variabel D-nya. D-nya sama dengan 0. Nah, lanjut lagi, amplitudonya udah jelas ini 1. Ya, udah ada di sini 1. Jadi, dia simpangan terjauhnya dari sumbu simetri itu sama dengan 1. Ini berpengaruh ke variabel A-nya. Berarti A-nya sama dengan 1. Lanjut lagi, kalau amplitudonya 1, maka nilai maksimalnya 1 dan nilai minimalnya negatif 1 nih ya harusnya. Kita perbaiki. Nah, oke lanjut lagi.
Banyak gelombangnya, ini sudah jelas, 2 bukit, 2 lembah. Maka banyak gelombangnya itu sama dengan 2. Berarti variabel B-nya sama dengan 2. Gitu, karena yang berpengaruh di banyaknya gelombang adalah variabel B. Lanjut lagi, ada periodenya. Berarti 360 dibagi 2 aja, sama dengan 180 derajat. Jadi setiap 180 derajat, kita punya satu gelombang. Satu bukit, satu lembah. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau kita lihat sekilas, ini itu seperti grafik apa sih? Kira-kira sin atau cos yang lebih mendekati? Ya, ini grafiknya sama seperti grafik cos. Gitu. Jadi di sini kenapa cos? Karena ini lebih dekat ke 1 kan, karena dia turun dulu baru naik gitu. Jadi ini kita gunakan fx sama dengan a cos bx plus c plus d. Maka kalau a, b, c, d-nya seperti yang sudah ditemukan, nah berarti fx sama dengan 1 cos 2x tambah c plus 0. Untuk lebih gampangnya kita tuliskan lebih baik ya, fx sama dengan cos 2x tambah c, karena d-nya 0 dan a-nya 1. Jadi, kita tinggal tahu variabel c-nya kira-kira berapa. Oke, dari mana kita bisa menemukannya? Kita lihat. Nah, di sini ada diketahui katanya F0 derajat sama dengan setengah kan. Jadi, di grafik itu ada setengah. Berarti kita bisa langsung masukkan ke fx sama dengan cos 2x plus c. C-nya, x-nya kita ganti sama 0. Jadi 2 kali 0 plus c sama dengan setengah. Berarti cos c sama dengan setengah. Nah, pertanyaannya, cos c sama dengan setengah, berarti c-nya sama dengan berapa? Sudut berapa yang cosnya setengah? Ya, sudut 60 derajat atau pi per 3. Maka, variabel c-nya adalah 60 derajat atau pi per 3. Sehingga, fx-nya sama dengan cos 2x tambah pi per 3. Dapat dipahami ya? Oke. Ya, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami apa yang sudah kita bahas tadi. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.